PTN yang pertama ini, di mana PTN atau Primetime NIF ini merupakan agenda yang diselenggarakan oleh NIF IT Telkom Purwokerto melalui NIF Academy sebagai bentuk kontribusi NIF IT Telkom Purwokerto kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui maupun mendalami bidang jaringan. Serta tak lupa pula saya ucapkan selamat Hari Raya Natal bagi yang merayakannya. Kemudian pada acara PTN pertama ini akan mengangkat topik pengenalan Docker Container yang akan dibawakan oleh Mas Bayu Setiaji. Mas Bayu Setiaji ini merupakan mahasiswa IT Telkom Purwokerto, jurusan Teknik Informatika angkatan 2019, dan saya sendiri Murwanjani Tejaryono selaku moderator pada acara ini. Kemudian apabila pada saat berjalannya webinar peserta ingin mengajukan pertanyaan, para peserta dapat mengakses web sli.do, kemudian peserta dapat memasukkan kode yang akan saya bagikan pada kolom chat nanti. Serta di akhir acara akan ada sedikit pengumuman dan juga link feedback. Nah, sebelum memasuki acara inti pada pagi hari ini, saya minta waktunya agar rekan-rekan dapat mengaktifkan mikrofonnya sebentar ya, karena kami dari NIF IT Telkom Purwokerto ini memiliki sebuah jargon. Nanti setelah saya mengabai NIF IT Telkom Purwokerto, nanti rekan-rekan bisa menjawabnya dengan ora connect, ora kepenak, seperti itu ya. Baik, saya minta waktunya sebentar untuk rekan-rekan dapat mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Cek-cek bagi yang belum mengaktifkan mikrofon, minta waktunya ya untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Kita jargon sebentar. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi nanti sewaktu setelah saya mengucapkan NIF IT Telkom Purwokerto, nanti teman-teman bisa menjawab ora connect, ora kepenak. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke. NIF IT Telkom Purwokerto. Baik. Terima kasih ya. Bisa off-kan mikrofonnya. Kemudian untuk Mas Bayu Setiaji, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara Primetime NIF yang pertama ini. Nah, acara ini akan dibawakan oleh saya, Bayu Setiaji, dari Teknik Informatika Angkatan 2019 di Telkom Purwokerto. Saya akan coba membawakan sebuah materi yang berjudul pengenalan Docker Container. Langsung pada slide yang pertama. Di sini ada table of content dari materi yang nanti akan saya bawakan. Yang pertama ada latar belakang. Di sini nanti berisi latar belakang kenapa sih kita menggunakan Docker Container. Yang kedua ada dasar teori. Nanti di sini berisi tentang materi-materi tentang Docker Container itu sendiri. Yang ketiga ada skenario. Skenario ini berisi tentang bagaimana Docker Container itu bekerja. Yang keempat ada demo. Nanti di sini ada demo singkat tentang Docker Container, tentang perintah-perintah dasarnya. Tes sebentar Mas Bayu, itu belum dipresentasikan Mas. Hah? Belum diklik Sudah, Mas. presentasikan. Sudah kok, Mas. Sudah diklik presentasikan? Kok masih kecil layarnya Mas? Karena
Mungkin buat peserta lain kelihatan nggak? Di saya itu Mas hitam sama Di saya kelihatan, Mas. Bayu, coba di tampilan deh. Kamu klik tampilan. Kenapa? Enggak. Ini kamu ke slide PPT tadi, terus ke tampilan. Presentasikan. Yang Tampilan. iya. Nah, itu presentasikan tuh. Nah, katanya tuh. Udah kelihatan belum? Oke, sudah Pak, aman Pak. Jadi tadi sampai latar belakang. Apa sih latar belakang kenapa kita menggunakan virtualisasi Docker? Nah, di era teknologi ini, teknologi virtualisasi sangat banyak digunakan dengan dibarengi kebutuhan server yang meningkat. Biasanya seorang pengembang akan menggunakan virtualisasi untuk menggunakan atau menjalankan program agar tetap berjalan pada berbagai platform. Namun, dengan penggunaan virtualisasi ini sering terjadi atau ada sebuah masalah yang dihadapi oleh pengembang. Masalah tersebut adalah ketika kita menggunakan virtualisasi, si pengembang harus menginstal atau menyiapkan sebuah sistem operasi secara utuh. Dan juga tentunya sistem operasi tersebut akan membawa aplikasi bawaan dari sistem operasi tersebut. Nah, dengan itu muncullah sebuah teknologi kontainer, khususnya Docker Container, untuk menghadapi masalah tersebut. Karena pada Docker Container ini tidak membutuhkan sistem operasi tambahan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Lalu di sini ada perbedaan dari virtual machine dan virtual container. Di virtual machine kita akan bahas di virtual machine terdahulu. Virtual machine ini tentunya membutuhkan suatu infrastruktur, contohnya laptop. Nah, di dalam laptop ini tentunya membutuhkan sebuah sistem operasi bawaan. Lalu, untuk menjalankan virtualisasi tentunya membutuhkan hypervisor. Nah, hypervisor ini apa? Hypervisor ini contohnya Proxmox atau VirtualBox. Nah, hypervisor ini berfungsi untuk agar kita bisa menginstal sebuah operating system pada operasi sistem lainnya. Nah, barulah setelah ada operasi sistem yang kedua ini, kita bisa menjalankan aplikasi pada virtual machine. Perbedaannya pada virtual container, yaitu si Docker Container ini hanya membutuhkan operasi sistem bawaan. Dia tidak membutuhkan sistem operasi lagi untuk menjalankan sebuah aplikasi. Itu perbedaan yang pertama. Lalu apa sih perbedaan yang kedua? Virtual machine ini, OS ini, di virtual machine ini, OS ini hanya bisa menggunakan resource dari apa yang telah disetting pada awal pembuatan virtual machine. Contoh, di sini ada 100 GB pada infrastruktur yang ia gunakan. Terus ini disetting 70 GB. Operating system yang kedua 10 GB, yang ketiga 5 GB. Jadi si operating system pertama ini hanya bisa menggunakan resource sebesar 70 GB. Dia tidak bisa menggunakan
resource lebih dari apa yang telah disetting. Sedangkan pada virtual container, ia bisa sharing resource. Misal ini di infrastruktur ada 100 GB. Nah, aplikasi yang pertama ini butuh 70 GB. Jadi, si Docker ini akan mengirimkan resource ke aplikasi ini sebesar 70 GB. Jika ia butuh 80, maka ia juga bisa menggunakan resource sebesar itu. Jadi ia dapat sharing resource ke aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Itu perbedaan antara virtual machine dan virtual container. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Di sini ada container. Jadi container itu apa? Container itu sebuah ruang, sebuah tempat, sebuah wadah untuk memasukkan atau menyimpan sebuah barang, atau kalau dihubungkan pada materi kali ini berarti menyimpan sebuah file. Gunanya untuk apa? Untuk mengisolasi file atau data dari data yang lainnya. Lalu Docker container. Docker container itu apa? Docker container merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah wadah yang disebut container. Jadi si Docker ini nanti akan membangun sebuah aplikasi dan akan dikemas menjadi sebuah image. Jadi aplikasi tersebut nanti akan dikemas menjadi sebuah image dan akan dijalankan. Nah, dijalankannya di mana? Di sebuah container. Jadi nanti kita tidak menjalankan aplikasi yang awal, jadi kita menjalankan container yang di dalamnya ada image dari aplikasi tersebut. Nah, ada gambaran sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan Docker atau container. Sebelum menggunakan container, file-file, anggap aja ini file ya, file-file yang kita install itu berantakan. Nah, setelah menggunakan container, ia akan dipisah, akan diisolasi dari file-file yang lainnya, sehingga manajemen dari file tersebut lebih mudah dan juga tentunya aman. Jika ada suatu aplikasi yang down, tidak akan mempengaruhi aplikasi lainnya. Lalu ada apa sih peran Docker untuk container? Nah, Docker ini berfungsi sebagai penyedia layanan dari container agar bisa berjalan pada sistem operasi induk, yaitu si host ini. Lalu Docker container ini bisa menyediakan layanan atau sumber daya yang dibutuhkan oleh container. Contohnya apa? Contohnya akses file, koneksi internet, dan port-port yang dibutuhkan oleh kontainer tersebut agar kontainer dapat berjalan semaksimal mungkin. Nah, di Docker ini juga ada peningkatan dan penurunan ukuran kontainer yang biasa disebut scale up dan scale down. Nah, scale up, scale down ini berjalan ketika ada banyak user yang mengakses kontainer tersebut. Nah, jika banyak user yang mengakses, dia akan memperbanyak jumlah kontainernya. Dia akan membuat virtualisasi kontainer yang lainnya. Jika pengguna atau user yang menggunakan aplikasi di kontainer tersebut sudah tidak menggunakannya lagi, nanti si Docker ini akan otomatis menonaktifkan dari kontainer-kontainer yang sudah dibuat tadi, sesuai dengan jumlah user yang mengaksesnya. Jadi nanti kontainer tersebut tidak kepenuhan. Ini gambaran proses saat file menjadi sebuah kontainer. Jadi ini adalah sebuah file, contohnya web server.
Nah, nanti dari file tersebut akan dibuild menjadi sebuah image. Nah, baru image tersebut akan dijalankan melalui sebuah kontainer. Jadi nanti yang dijalankan itu kontainernya yang berisi sebuah image dari file Docker atau file aplikasi. Selanjutnya ada Docker Compose. Apa sih Docker Compose itu? Docker Compose merupakan sebuah otomatisasi dari si Docker. Jadi Docker Compose ini bisa menjalankan lebih dari satu kontainer. Logonya adalah gurita yang membawa lebih dari satu kontainer. Nah, untuk bagaimana cara Docker Compose ini bisa menjalankan lebih dari satu kontainer, ia membutuhkan sebuah script yang namanya file.yaml. Jadi nanti di dalam script itu bisa berisi sebuah pengaturan bagaimana ia menjalankan suatu kontainer. Nah, ini ada Docker Compose.yaml yang berisi sebuah script, lalu ia dapat menjalankan sebuah kontainer. Lebih singkat dari proses yang ini ya. Lalu ada skenario. Skenario bagaimana Docker ini bekerja. Ada Docker client, ada Docker host, dan Docker registry. Jadi kita sebagai klien ini tidak dapat mengakses Docker daemon pada Docker host. Untuk itu kita hanya bisa mengakses dari perintah-perintah Docker client. Contohnya Docker pull. Jadi nanti misal kita akan mengukur sebuah aplikasi, ini si Docker pull akan mengirim sinyal ke Docker daemon. Nah, Docker daemon ini akan mencari aplikasi tersebut yang sudah berupa image ke sebuah registry Docker. Registry Docker ini contohnya Docker Hub. Jadi kalau sudah ditemukan, nanti si image ini baru akan dimasukkan ke dalam kontainer tersebut. Pemateri sudah selesai, selanjutnya akan diadakan demo singkat tentang Docker Container. Di sini saya menggunakan Microsoft Azure. Kita akan meremote server Azure dari komputer kita. Oh ya, saya menggunakan Ubuntu Server 18 LTS dengan 8 GB memori dan 2 VCUS. Kita akan meremote-nya. Perintahnya nyala pun. Sebentar, ada gangguan.
Presentasi saya udah masuk belum? Belum, Bay. Belum? Belum. OTW, Bay. Serius? Oke, udah masuk, Bay. Udah. Oke, Mas. Nah, untuk meremote-nya kita ketikkan sudo ssh username dari Azure, IP Azure-nya. Kok salah? Oh, nah, udah masuk nih. Tadi terus kita update dulu. Sudo update. Setelah update, sudo install dari Docker-nya. Sudo install Docker. Nah, karena saya kemarin udah install, jadi kayak gini. Terus kita restart dulu Docker-nya. Sudo system ctl restart. Ini belum install ya. Itu install Docker. Setelah install dulu Docker-nya, ternyata belum install. Kolam banyak. Nah, udah selesai. Terus kalau udah, kita restart dulu sistem CTL. Restart. Docker. Dan
sudo nah statusnya dan running. Terus kalau udah running, kita cek versi dari Dockernya, sudo docker version. Nah, ini ada versionnya, versi 19.3.6, ada API version, dan ada yang lainnya lagi. Terus kalau udah, kita cek docker info, sudo docker info. Nah, di sini ada info-info tentang Docker dari server. Kontainernya masih 0 karena saya masih baru install. Nah, terus kita coba pull hello world. Kalau di pemrograman kan kita buat script hello world. Sudo docker sudo docker sudo dockeran hello world. Salah. Docker. Nah, dan terus kita cek image dari hello world tersebut, sudo docker image class. Nah, ini ada repositorinya hello world, tagnya atau versinya latest, ada image ID dari hello world tersebut, terus size-nya 13 KB. Terus kita akan nge-pull Nginx, sebuah web server. Kita buka dulu Nah, udah nih di tampilan Docker Hub. Jadi Docker Hub itu sebuah registry dari Docker Container. Kita akan mencari Nginx. Nah, ini ada Nginx. Kalau kita mau cari, misalkan yang udah official ini. Sini official. Terus kita klik aja. Terus kita masuk ke tags. Nah, di sini ada nih berbagai macam versi dari Nginx. Ada Nginx April, ada Nginx 1.19 atau 6. Yang akan kita pull yang latest saja. Sudo docker pull Nginx latest. Kita copy atau kita salin. Sudo salin aja lah. Nah, ada proses ini. Kalau lewat Azure cepat ya. Lalu kita cek image-nya. Itu docker image ls. Nah, udah ada nih Nginx yang pas. Versinya latest, ukurannya 133 MB.
Terus kita akan push Nginx ini ke dalam kontainer. Sudo docker create mainframe kita kasih portnya 80 90 dari port 80 dengan nama Nginx server 1. Terus kita tulis artinya. Oke, terus Enter. Nah, ini kalau udah kayak gini udah. Nah, untuk mengecek apakah si Docker ini sudah berjalan atau belum, kita ketikkan sudo docker container ls. Oh, belum jalan. Iya, belum jalan karena saya belum menjalankan atau merun dari Docker yang sudah kita create. Kalau mau cek yang atau image yang belum berjalan, kita ketik sudo docker container ls-a. Nah, ini yang belum jalan aja Nginx dengan container ID ini dengan nama image Nginx. Cara ngarangnya gimana? Yaitu dengan cara sudo docker container start. Nah, kita bisa memasukkan nama dari image-nya atau menggunakan container ID-nya. Nah, kalau saya mau menggunakan namanya aja biar gampang. Nginx server 1. Apa ini start? Sudo docker container start. Oh, salah tulis. Server. Nah, sudah jalan. Kita cek lagi di sudo docker container ls apakah sudah berjalan. Nah, sudah nih, ada informasi seperti tadi, statusnya up 8 second yang lalu dengan port 8090 dengan namanya Nginx server 1. Nah, untuk mengaksesnya kita buka Chrome atau web browser, terus kita ketik http karena saya menggunakan Azure, jadi saya memasukkan IP-nya. Masukkan terus portnya 80 90. Terus masuk sini. Yuk, keras ya. Masuk lah. Cek gimana? Aktif. Nah, masuk. Ping. Share screen saya masuk kan mas? Masuk baik. Benar kan untuk informasi belum?
Oh, ya karena tampilan web browsernya nggak jelas, nggak nyambung. Jadi kita cek lewat browser, apakah web servernya udah terhubung atau belum. Nah, kita dengan cara curl localhost, portnya tadi kita masukkan. Nah, ini ada script dari Nginx tadi. Curl 80 dengan script HTML ini. Kita mungkin mau cek di lokal ya. Kita coba di server lokal aja. Anda ada masalah? Yes. Mau bisa lah. Nggak jelas lagi. Setting mana ini?
kita cari preference. Oke. Seperti yang benar. Harus Nah, ini udah tampil web server Nginx-nya. Jadi ini tampilan awalnya, saya tidak setting lebih karena nanti waktunya terbatas. Jadi tadi saya nggak bisa akses IP publiknya karena saya belum setting portnya. Jadi sekarang saya setting network di sini dulu. Lalu saya arahkan ke localhost dengan port 8000. Nah, tadi nggak bisa akses IP publiknya karena karena diblok oleh port 8090-nya. Jadi saya ini menggunakan saya setting localhost di setting network dengan port 8000. Sekian demo dari saya. Maaf ada masalah tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, Bayu, jangan ditutup dulu, Bay. Belum selesai ini. Masih Oh ada iya, iya. pertanyaan. Oke, ini nunggu bagi yang mau bertanya bisa mengakses web sli.do, kemudian masukkan kodenya Mau 48755 ya. Barangkali dari presentasinya Mas Bayu ada yang mau ditanyakan, bisa akses web sli.do, kemudian masukkan kode 48755. Oke, untuk Bayu bisa itu Bay apa matikan screen-nya dulu Bay. oh iya. Aplikasi ini lagi sih.
Nah, ini untuk tampilan dari SLI.io-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini belum ada pertanyaan masuk. Nah, jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh segera masuk ke web SLI.io. Kemudian untuk kodenya sendiri ada di kolom chat 48755 ya. Untuk Q&A ini, untuk sesi pertanyaan ini, kami tunggu ya kira-kira sekitar 10 menit ya. Untuk barangkali bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu, bisa kami tunggu selama 10 menit, berarti nanti ya sekitarnya sampai jam 11 lah. Oke, ini udah ada yang masuk ya, pukul 10.47, Mas Bayu, Mas. Ya, halo. Nah, ini udah ada pertanyaan ini dari yang pertama. Ini ada yang bertanya mengenai proses pembuatan Docker container itu apa saja yang perlu diperhatikan agar bisa berjalan dengan baik. Oh, oke. Yang saya tahu, jadi untuk pembuatan Docker container ini, yang perlu diperhatikan itu ada yang pertama perintahnya ya, jangan salah. Terus port yang kita gunakan, terus juga variabel yang kita gunakan dalam kita mengakses atau menjalankan sebuah perintah. Jadi kalau nanti variabel dari perintahnya salah, nanti mungkin akan berjalan dengan buruk. Nah, itu saja sih yang saya tahu. Terus Oke, ya monggo dilanjut. Docker sama virtual machine bedanya apa ya? Oh, mungkin saya presentasi lagi ya. Oh iya, bentar. Udah sana dulu. Burung nggak nyala. Oke. Oke. Udah masuk belum, Mas? Belum, Bay. Oh, belum. Oke. Pertanyaannya, Docker sama virtual machine bedanya apa? Bentar, carinya agak lambat.
Kelihatan belum, Mas? Belum baik. Belum? Iya, belum. Belum. Ya. Terus berubah aja. Udah kelihatan, Mas? Belum baik. Belum? Oke, ini udah mulai masuk baik. Oke. Nah, udah kelihatan, Mas? Sudah baik. Perbedaan virtual mesin dan virtual container itu, yang pertama, kalau virtual mesin, ia harus menginstal lagi sistem operasi. Jadi ada sistem operasi, dia harus menginstal sistem operasi lagi agar dapat menjalankan sebuah aplikasi. Nah, antara OS1 dengan OS lainnya di dalam hypervisor, sumber dayanya itu benar-benar terpisah. Jadi antara satu OS ini tidak dapat menggunakan sumber daya dari OS lainnya ataupun mengakses atau menggunakan OS dari infrastruktur yang ia gunakan. Jadi misal udah disetting 70 GB, ya udah dia hanya bisa menggunakan sebesar 70 GB untuk ia gunakan dalam segala hal manajemen dari aplikasi tersebut. Kalau Docker Container, si aplikasi ini dapat menggunakan berapapun resource yang ada dalam infrastruktur yang ia gunakan. Jadi misal ini butuh 70 GB, ya ia bisa menggunakan 70 GB. Misal 80, ia juga bisa menggunakan 80. Jadi si Docker ini bisa sharing resource antara si aplikasi satu dengan aplikasi lainnya dari resource si operating system. Gitu. Mungkin itu saja. Nah, perbedaannya lagi, mungkin kalau virtual machine itu membutuhkan hypervisor. Kalau ini langsung Kubernetes. Oh. Baik, Pak, sudah yang ini untuk pertanyaan Docker dan virtual machine untuk perbedaannya sudah? Tes baik. Oh, lanjut ya. Ya, untuk pertanyaan ketiga ini dari Mas Rizky ya, penggunaan Docker dan Kubernetes apakah sama? Untuk penggunaan Docker sama Kubernetes, apakah sama? Saya sendiri belum tahu ya, Mas. Soalnya saya belum pernah nyoba Kubernetes, baru sampai kontainer-kontainer doang. Jadi mungkin nanti saya akan mencari tahu lebih dalam tentang Kubernetes. Mohon maaf. Oke, terima kasih ya Mas Boy untuk jawabannya. Jadi mungkin Oke. Bisa dicoba kembali ya untuk yang Kubernetes ya. Jadi dari Mas Boy sendiri belum mengerti mengenai Kubernetes dan Docker sendiri apakah ada perbedaan atau tidak seperti itu ya. Untuk teman-teman yang lain kalau mau bertanya monggo bisa dipersilahkan, masih ada sisa waktu 2 menit ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan seperti itu. Dan untuk Mas Andre dan Mas Rizky, semoga jawaban dari Mas Boy ini memuaskan ya. Masukkan.
Ada lagi nggak, Mas? Belum ada sih. Oke. Dari teman-teman, adakah yang mau ditanyakan kembali? Mungkin bisa akses di web sli.to dengan kodenya sudah saya share ya di chat, kolom chat. Stop saya. Masih ada waktu sih kurang lebih ya sampai 2 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan gitu. Kubernetes orchestration. Kubernetes. Monggo-monggo yang mau bertanya ini. Suara berat, belum tahu. Oh ya, belum matikan mic. Maaf, Pak. Oh ya nggak apa-apa, santai aja. Sepertinya ini sudah nggak ada yang bertanya lagi ya dari 3 pertanyaan saja sih untuk pertemuan kali ini ya. Jadi kita bisa langsung ke acara terakhir aja, yaitu ada sedikit informasi dan juga pengisian link feedback ya. Untuk informasinya sendiri sebentar saya share screen dulu. Nah, oke, ini untuk informasi terakhir ya pada penghujung acara ini. Jadi untuk PTN selanjutnya itu akan diisi oleh saya sendiri, Murwanjeni Tirjoyono dari S1 Teknik Telekomunikasi 2018. Untuk waktunya sendiri nanti akan diadakan hari Sabtu 9 Januari 2021. Jamnya masih sama dari jam 10 sampai jam 11. Untuk materinya sendiri kita akan membahas fundamental konsep of VLAN networking. Ya, untuk informasinya kurang lebihnya seperti itu ya. Terus untuk tanggal pendaftarannya sendiri nanti bisa dipantengin aja dari website NIF, IG maupun Snap WA, nanti bisa dipantengin. Kemudian untuk link feedbacknya sendiri, sebentar ya, akan saya share di kolom komentar juga. Nah, untuk link feedbacknya sendiri sudah saya share di kolom komentar. Jadi untuk rekan-rekan bisa segera mengisi. Untuk Mas Bayu juga saya ucapkan terima kasih untuk pematerialnya pada pagi hari ini ya. Kemudian untuk link feedback sendiri ini menjadi salah satu pertimbangan ya untuk pencetakan sertifikat. Sehingga saya harapkan dari teman-teman itu jangan terlewat untuk mengisi link feedbacknya. Karena salah satu pertimbangnya ya dari pengisian link feedback ini. Dan link feedback ini akan kami tutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ya, WIB. Jadi rekan-rekan masih memiliki waktu sekiranya 1 jam. Kemudian untuk dari PTN ini sendiri, syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikatnya itu dari rekan-rekan itu minimal mengikuti 3 kali acara NIF ini ya. Jadi per PTN nanti rekan-rekan bisa screenshot untuk sebagai bukti kehadiran. Nah, 3 kali kehadiran itu kami bebaskan, bisa PTN 1, PTN 3, PTN 4, bisa PTN 1, PTN 2, dan PTN 3, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, pada saat rekan-rekan mengisi link pendaftaran nanti akan diarahkan menuju ke link penguploadan bukti ini ya, bukti screenshot webinar, seperti itu. Mungkin untuk acara hari ini kami cukupkan saja ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Kami dari NIF IT Telkom Purwokerto mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
monggo rekan-rekan sudah bisa meninggalkan ruang meet.